Produk dari Banjarmasin Suara Kreativitas. Hai Sobat Kreatif, selamat pagi. Udah di Produk dari Banjarmasin bareng Arini pagi hari ini. Dan juga aku udah upload di sosial media kita di Instagram Produk dari Banjarmasin. Kita hari ini bakalan ngobrol sama tadi yang lagunya juga udah aku puterin, lagu pertamanya The Collide dari Raffi Sudirman. Halo Raffi, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Lagi di mana? Lagi di rumah aja atau lagi di mana? Iya, lagi di rumah kok. Lagi di Kamu rumah terus. kamu stay di Jakarta ya? Bukan? Jakarta. Iya, iya di Jakarta. Aku di Jakarta. Sehat ya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, segar harusnya pagi-pagi. Sorry banget nih pagi-pagi kita gangguin buat ngobrolin lagu baru. Gak apa-apa ya? Santai, santai, santai. Oke. Nah, ini kan kita first time ya, Raffi, untuk ngobrol sama Proderi Banjarmasin. Kita belum ada kesempatan nih di lagu pertama sama lagu kedua kamu untuk ngobrol. Dan kita udah nyampe di single ketiga di All That I Need. Tapi boleh ya sedikit aja kita flashback sebelum ke lagu kamu di lagu ketiga ini. Ternyata Raffi Sudirman ini aku tuh memang nggak ngikutin banget kamu di atas rata-rata. Tapi ternyata kamu tuh teman-teman satu gengnya Lyodra ya di atas rata-rata. Iya, benar. Dulu pas 2015 aku di atas rata-rata, Erwin Gutawa sama Gita Gutawa yang generasi 2 dan di situ ada Lyodra. Oh, oke. Itu umur berapa sih? 15 ya? Waktu itu gue umur 15 12 kayaknya deh. 12 Kayak 12 tahun SM, ya. SMP gitu ya? Iya, SD SMP. Jadi bisa dibilang Raffi ini udah menggeluti dunia musik tuh udah dari kecil banget gitu. Maksudnya udah memulai karirnya udah dari dini banget lah gitu untuk dunia musik. Tapi juga Iya. aku sempat tahu kalau misalkan Raffi yang dulu sama yang Raffi yang sekarang tuh jenis musiknya tuh agak sedikit berbeda gitu. Mungkin ya karena perubahan umur juga gitu ya Iya. dan lain-lain. Nah, akhirnya tapi setahu aku Raffi itu sudah punya EP ya sebelum tiga lagu ini. Boleh nggak diceritain progres musiknya nih sebelum akhirnya masuk ke label? Oke, mungkin sedikit cerita latar belakang gue tuh emang dulu gue ikut di atas rata-rata project Om Erwin sama Kak Gita dan dari situ tuh gue kenal banyak banyak musisi. Gue rasa kalau misalnya musik itu bisa menjadi hobi yang bisa menghasilkan. Dari situ gue ngerasa ada peluang dalam kesempitan aja dan Mm-mm. alhamdulillah tahun 2017 gue menang AMI Awards. Dari situ gue mulai serius untuk oh ini kayaknya bisa nih kalau gue seriusin bisa jadi menghasilkan. Aha. Terus dari situ gue belajar belajar musik, gue belajar producing sama teman-teman gue. Emang gue maksudnya gue dari dulu udah suka ngeband, gue udah main bass, main gitar, main saxophone, terus gue produce Wow. sendiri musik. Nah dari situ gue uh, produce sendiri lagu-lagu gue, Mm-mm. terus ngeluarin lagu-lagu gue sendiri dan ya alhasil sampai sekarang udah kayaknya udah 7 lagu dan 8 lagu di Spotify. Wah, gabungin bisa jadi satu ya, udah jadi satu album lah ya. Kalau Ya, digabungin semuanya bisa dibilang musik nih benar-benar gimana ya, lekat banget lah sama Raffi gitu. Benar-benar yang kayak bukan sekedar nyanyi aja gitu, tapi memang lekat banget. Apalagi dari kecil juga udah menggeluti dunia, walaupun dengan jenis yang berbeda-beda gitu ya, maksudnya genrenya. Dan Raffi juga menguasai banyak banget ya. Tadi aku sempat dengar gitar, saxophone, terus ya, bass ya. bass, piano juga. Wow, tinggal drum doang enggak ya? Kamu kalau drum bisa bentuk band sendiri ya. Iya, Oke. Emang tapi itu semua Raffi dapatkan atau di dark atau kayak emang kamu tuh dari kecil atau kayak dari lama tuh udah kayak emang les gitu atau emang belajar lah gitu. awalnya emang sejujurnya gue pengen belajar drum dulu sih. Kayak Mm-mm. nomor satu itu tadinya gue pengen belajar drum. Tapi waktu itu kaki gue masih terlalu pendek, gue masih terlalu kecil. Oke. Terus pas dari situ gue belajarnya gitar dulu, belajar gitar, habis itu gue nyanyi, Yang habis paling basic. baru piano, baru bass, dan lain-lain. Oke. Jadi kayak ya mempelajari yang basic dulu akhirnya yang lain mengikuti lah gitu. Tapi itu Ya, mendukung juga
kamu kan kompos lagu juga. Kapan sih Raffi mulai menyadari kalau misalkan kayaknya gue ini bukan sekedar nyanyi doang nih, bukan sekedar main musik doang, tapi juga kayaknya gue tertarik untuk kayak kompos lagu gitu, untuk bikin atau memproduksi sebuah lagu gitu. Karena kan kita kan banyak tahu gitu ya, banyak penyanyi yang suaranya bagus gitu, tapi nggak semuanya gitu Iya. mereka tertarik. Nah, Gimana Raffi? well, awalnya emang dari gitar dulu sih. Kayaknya kalau dari gitar tuh gue ngerasa sendiri sih kayak lu nge-arrange suatu aransemen tuh Hmm? mungkin nggak semua orang bisa gitu. Dan gue waktu itu pas kecil emang gue suka-suka lagu apa kayak waktu itu gue ngulik lagu Ed Sheeran terus gue beda-bedain terus Hmm? lagu apa terus kayak dari situ tuh gue ngerasa oh kayaknya gue punya kemampuan arrangement nih di musik dan dari situ gue explore lagi ke piano gue explore Oke. lagi gue main bass dan Hmm? emang waktu itu inspirasi gue Om Erwin sendiri kan dan gue look up to Doi gitu loh dan Yap, yap. setiap hari gue ketemu dia setiap hari gue nanya-nanya tentang musik oh ternyata gini multi track Ya. lo rekamnya kayak gini dan gue dari situ tahu semenjak itu lingkungan gue setiap hari musik dan dari kecil sih kayaknya emang udah kebentuk untuk selain lo nyanyi lo juga harus Hmm? bisa main musik lo harus juga bisa produce dan menurut gue itu suatu kelebihan advantage aja kalau lo bisa melakukan itu menurut gue sih. Betul, betul, betul. Mempermudah diri sendiri juga nggak sih untuk kayak maksudnya kayak ketika musik kita produce sendiri itu feel-nya akan beda ketika orang yang nge-produce buat kita Yes, gitu ya. bener bener Yap, banget bener banget. benar. Benar. Raffi tadi bilang kalau misalkan lingkungan juga mempengaruhi karena Raffi ada di lingkungan Erwin yang dimana juga dia pasti nge-produce lagu juga, kompos lagu juga sedikit banyak ya sambil belajar juga itu privilege nggak sih Raffi? Kalau menurut aku sih Iya, privilege ya. iya, menurut menurut gue blessing sih, lebih ke blessing. Karena emang nggak ada yang tahu aja kayak tiba-tiba gue ketemu Om Erwin, terus kayak ketemu teman-teman di sini, terus ketemu orang-orang yang denger musik gue, itu menurut Ya. gue such a blessing banget sih. Gue juga bisa belajar sama mereka juga masalahnya. By the way, aku jujur lupa. Dan rata-rata itu audisi atau kayak Om Erwin sih yang cari? Audisi terbuka untuk umum, tapi bener-bener yang terbuka untuk Bener umum ya? tapi dari guru-guru vokal gitu sih. Wow, oke oke oke. Iya, Tadi blessing lah kata Raffi. Sekarang nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu untuk kayak iya, belajar langsung dari ahlinya gitu. Itu makanya aku bilang tadi kayak privilege juga, blessing juga gitu kan. Bener iya. banget kata Raffi. Ya, kamu terbiasa ya. Berarti Raffi tuh terbiasa akhirnya untuk kayak lagu tuh kalau bisa ya produce sendiri gitu. Nggak Iya, yang maksudnya dari awal kamu berkarir juga lebih banyak kamu sendiri paling enggak banget dibantu gitu ya enggak berarti yes. kamu lagu yang benar-benar kayak dibikinin sama orang terus kamu nyanyi sendiri dinyanyiin sama kamu tapi dibikinin full sama orang belum ada. Kalau itu sebenarnya pas gue join Hmm? Warner Music, sekarang gue join Warner Music kan. Dan awalnya emang draftnya dari gue kayak suruh ngumpulin beberapa demo, gue kirim. Hmm? Dan itu gue semua yang produce. Tapi di final touch-nya sama ada Mas Anka Diov dan masih banyak Uh, lagi. karena di Gitu. label ya kita ngikutin beberapa ini ya tapi tetap keterlibatan Raffi juga ada lah gitu di dalam Ada. uh, dan ketika mau masuk label lagu pertama kamu tadi yang udah diputerin ada Collide ya itu lagu Yes, pertama setelah gabung label. Tapi sebelum itu kamu kan katanya udah rilis ini ya? Udah rilis EP bukan sih? bener. EP indie, waktu indie gue ngelis EP satu. Ada berapa tuh? 4 lagu ya? Ada 4 lagu. Ada 5 lagu sebenarnya. Sorry. Oke, 5 lagu Ya, dari itu ada di Spotify ya tentunya. Jadi buat yang ada. pengen dengerin. Yang Good Night tuh masuk EP itu gak sih? Aku pernah dengerin Good Night soalnya. Yang Good Night itu single sih. Dia nggak masuk Oh, EP yang pertama dan bener-bener gue rilis single khusus Good Night aja. oh, oke oke. Itu beda ya di luar EP ya. Oke, jadi Ya. stable Raffi. Tapi jujur aja nih, aku sama temen aku di sini ada satu cowok penyiar di sini. Kami itu walaupun kamu udah punya rilis 3 lagu, tapi kamu tuh salfok sama lagu kamu yang kedua, Don't Call My Name. Itu Oh, sering banget aduh. disering banget diputar. Jadi kayak Thank ini kok you. asik banget ya gitu Thank kan. you. Thank Maksudnya you. ini kan galau ya sebenarnya. Galau, tapi kayak karena dia partner aku siaran sih biasa kalau siaran malam jadi kayak dengerinnya berdua gitu loh kalau misalkan kayak
ini lagunya perasaan kayak kalau dicerna-cerna tuh lagunya sebenarnya lagu galau gitu. Nah, lagu ketiga gitu ya. Aku Yeah. tahu sih kan sekarang itu udah nggak zaman kayak kalau lagu sedih harus nadanya sedih gitu, kalau ceria harus ceria gitu. Tapi apa sih yang mendasari Raffi gitu untuk kayak ini Don't Call My Name kita bikin asik aja kali ya, kayak jangan dibikin galau banget gitu. Udah dari judulnya aja Don't Call My Name gitu kan, udah tegas banget ke nggak usah panggil nama gue gitu kan. Tapi apa sih yang bikin kamu gitu bikin lagu ini jadi kayak banget gitu? Em, Awalnya sih emang gue sangat suka dengerin lagu upbeat ya, karena emang jujur aja gue main musik juga dulu. Gue nonton konser Bruno Mars di Jakarta, dan dari situ gue juga ngeliat sosok Bruno Mars tuh sangat berkarisma, bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu bagus, terus bisa menghibur orang-orang. Dan sejak saat itu gue bilang ke diri gue pengen jadi kayak dia. Dan sorry. Oke. Dan Bruno Mars ini emang tipe musiknya kan seperti itu ya, maksudnya upbeat dan lain-lain. Yep. Dan di dalam hati gue, di lubuk hati gue tuh gue pengen menciptakan lagu yang sangat upbeat dan lagu yang bisa bikin orang joget gitulah istilahnya, tapi dengan yang asoy lah gitu, yang asik ya. Iya, tapi dengan konsep yang berbeda, yaitu konsepnya temanya yang marah, anger. Oke. Gitu Tapi sih, dari awal apa dari thumbnail YouTube-nya aja itu tuh udah lampu disco. Kamu kebayang gak sih sama kreatif lagu galau sebenarnya kayak kok ini gitu kan. Tapi jujur asik banget sih lagi. Dan ini tuh sampai kayak ini Raffi Sudirman ya. Kayak kami tuh mungkin ya karena lagu kamu tuh kan English lyric. Tapi maaf nama itu kan Indonesia banget gitu loh. Maksudnya kayak ini nyanyi Indonesia gitu tuh kan bukan awal-awal. Kadang kalau radio tuh kan dengerin nggak ini ya apa namanya nama, terus kayak langsung nanti bulan depan kalau rilis lagu kita ngobrol aja sama Raffi gitu kan. Kayak akhirnya kesambung nih. Dan Don't Call My Name, Raffi, kamu tuh selain memproduksi sendiri, menulis lagu sendiri juga nggak sih? Atau masih dibantu? Kalau untuk penulisan lagu kan beda ya, kalau produce kan lebih ke musiknya. Kalau lirik, kamu lirik dibantu juga atau kamu tuh sendiri juga? Kalau lirik sebenarnya, kalau whole song tuh mungkin kalau gue bisa bilang egois gue tuh di situ, idealisme gue tuh di situ. Jadi benar-benar gue sebenarnya belum bisa disenggol di dalam ranah itu. Jadi benar-benar gue sendiri sih kebanyakan untuk musik gue, lagu gue. Dan kalau mungkin di Warner Music ini, karena mereka untuk final touch-nya lebih bagus, jadi ada co-writer di situ. Dan gue sangat open untuk itu. Dan gue ngeliat hasilnya juga, bagus banget. Dan gue sangat open untuk kolaborasi. Tapi untuk writing dari awalnya, ide awalnya tuh emang gue selalu yang nyetusin. Dan lirik dari awal emang gue selalu yang nyetusin juga sih. Dan akan lebih relate. Dan kamu pasti akan lebih, ya keterkaitannya antar musik ya jadi akan lebih nyatu gitu ya. Ketika semuanya kamu gitu yang Raffi nih tipe-tipe yang menciptakan lagu instrumen dulu kah atau lirik dulu kah atau langsung jadi satu? Kan orang-orang ada macam-macam ya, ada yang instrumen dulu baru nyusul, lirik dulu instrumen nyusul. Kamu yang mana? Kalau gue sih biasanya nggak tahu kenapa gue tuh suka meng-create momen di imajinasi gue, dan gue tangkap melodi itu. Kayak gue selalu misalnya lagi jalan di mobil, terus gue kayak ngeliat orang pegangan tangan di jalanan, terus tiba-tiba muncul aja melodi di kuping gue, tiba-tiba lewat, terus kayak enak ya. Terus dari situ tuh biasanya gue buat lagu dari suasana itu. Dan yang gue percaya ya, teman-teman di sini semua, kalian semua tuh bisa bikin lagu dari semua momen di hidup kalian. Tinggal kalian capai aja itu momen itu. Kayak semua momen tuh bisa sekarang juga bisa sebenarnya. Iya. Dari situ, bener. Dari situ tuh pasti ada suatu rasa. Soalnya gue percaya ada suatu rasa dari situ. Benar, aku ngerti. Jadi kayak setiap momen tuh diambil momennya untuk kayak dipikirin kira musik nada yang kayak gimana sih yang masuk di momen ini gitu. Bener. Berarti tergantung imagine juga nggak sih, kayak maksudnya kayak apa yang lagi datang, apa yang lagi masuk di kamu ya itu kamu, tapi gimana kayak tetap ingat, apakah direkam atau kayak tiba-tiba kayak apalagi kayak kata kamu kan lagi di jalan tiba-tiba kayak ini bagus nih gitu dicatat atau kayak gimana?
Kalau gue sih, kalau emang HP tiba-tiba mati, gue tuh suka ada kertas, kan gue bisa nulis not balok ya, dan gue nulis not balok di situ sih biasanya. Kalau emang, tapi kalau Kepepet. biasanya, kalau biasanya sih rekam sih. Oh, oke Hmm. oke. Tipe musisi banget sobat kreatif ya. Emang kayak kalau nemu sesuatu langsung kayak harus dicatat, kalau enggak nanti buyar sobat kreatif ya, by the way. Dan Yeah. kita ngobrolin, aku mau ngobrolin langsung lagu ketiga kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu ya, sobat Boleh. kreatif lah, dari Raffi Derman, All That I Need. So check this out. Dari langsung suara kreativitas, astaga kaget hari ini soal kreatif ya, tiba-tiba live IG-nya hilang. Untung tadi belum ngobrol gitu ya. Kita tadi udah dimuterin lagu ketiganya dari Raffi, All That I Need. Sebelum ngobrol, aku ucapin congrats dulu untuk lagu ketiganya ya, udah Thank rilis. you. Apa namanya, udah bisa diperdengarkan. Ini kalau nggak salah di awal Juni kemarin ya rilisnya, tepatnya gitu, tanggal Ya, 3 kalau nggak salah. Nah, kita langsung aja ya. kali ya. Mau tahu dong cerita lagu ini nih. Kalau aku sih yang hafal betul ceritanya tuh yang Don't Call My Name ya. Maksudnya kayak udah tau lah gitu, sakit-sakit galau-galaunya. Tapi kalau lagu yang ini, itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya gitu? Lagu ini sebenarnya tentang bucin sih. Kalau bisa Oh, satu kata, bucin. Bener. Karena oke. sejujurnya ya, gue emang Mm-mm. suka, nulis lagu yang romantis. Dan gue suka denger-denger lagu yang romantis. Dan dari situ mungkin terinfluence ya dari apa yang kita dengar, Mm. menciptakan sesuatu juga yang persis gitu, yang selayaknya. Dan All That I Need ini kalau bisa dibilang salah satu lagu terbucin gue sih kayaknya. Waduh, waduh. Duh, lagu terbucin ya. Iya. Dibanding dibanding semua lagu kamu atau dibanding 3 lagu kamu? Dibanding 3 lagu gue deh kayaknya. Oh, oke. Kenapa? Kenapa? Bener. Emang kenapa? Kamu nulis ya? Nulis sendiri kan? Nulis sendiri. Iya, nulis Halo? sendiri bener. Ah. Nah, Yes. kamu tuh kita nggak bahas detail. Cuman kamu tuh nulis berdasarkan pengalaman pribadi nggak sih? Sejujurnya ya. Eh, Sejujurnya iya. Di satu sisi juga eh, gue ngerasa pasti semua orang juga pasti ngerasain ini. Di satu titik pasti semua orang juga pasti ngerasain ini. Dan dari situ gue percaya kalau apa yang gue rasakan bisa tersalurkan ke orang lain, karena itu yang paling penting menurut gue. ya benar sih. Apa yang apalagi kalau misalkan itu juga berdasarkan dari apa dari hati nggak sih? Jadi kayak nyampe juga Ya, gitu ke pendengar. Dan ya, berarti bisa dibilang lagu ini tuh simpel sebenarnya maknanya ya. Maksudnya ya tentang orang yang lagi bucin banget sama pacarnya gitu. Bucin banget sama yang ya. dicintanya. Iya, bisa dibilang sih kayak gitu sih emang. Wah, nggak ribet ya selalu kreatif. Maksudnya nggak ribet lah gitu untuk ceritanya. Intinya tentang bucin aja. Tapi Raffi ini kan kompos lagu. Aku yakin tabungan lagu kamu tuh banyak banget. Yakin banget tabungan lagu kamu banyak. Dan ini, apakah ini menjadi salah satu yang emang sudah terencana menjadi single ketiga kamu dengan tema bucin ini? Apalagi kan kebanting ya dari apa namanya dari lagu kedua kamu ini nada apa namanya lagunya, tapi masih masuk sih bucin-bucin melo gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan single kedua kan upbeat, galau gitu kan. Kenapa kamu Ya, mau milih intinya kenapa kamu milih lagu All That I Need ini jadi single ketiga kamu? awalnya emang lagu ini emang jagoannya sih. Emang dari Oh, awal udah udah pengen ngerilis lagu ini dulu sih. Emang pengennya tadi single pertama tuh All That I Need. Tapi karena satu dan lain hal, kan ada tim juga di Warner dan udah diskusi bareng. All That I Need ini dijadikan single ketiga. Dan yang pertama itu mungkin Raffi yang berbeda dari sebelumnya, dan yang kedua juga Raffi berbeda dari sebelumnya juga. Mungkin mau explore dulu di situ. Dan di single ketiga ini safe zone gue banget jujur, karena biasanya oh, gue oh. bukan lagu-lagu romantis yang slow ballad dan pop R&B yang slow ballad gitu sih. Hmm. Jadi ini bisa dibilang lagunya tuh yang paling, misalnya semua lagu kamu ya kamu gitu kan. Cuman ini salah satu lagu yang kamu Raffi Sudirman banget deh gitu untuk Iya, Raffi Sudirman sekarang gitu. iya Dengan benar. dengan jenis musiknya, dengan liriknya, dengan semua ceritanya berarti ya. Yes. Oh, berarti aku salfok tadi kamu bilang kamu pengen ini sebenarnya jadiin lagu pertama. Berarti lagu ini udah tersimpan lama banget dong. Ingat nggak udah disimpan berapa lama lagu ini? Udah setahunan kali ya, udah Wah, jadi lagunya. Emang harus berarti ini bersantai. oh ya oke. Berarti ini seharusnya
harusnya bukan collab tapi The Rain itu yang lagu pertama kalau kamu maunya kamu. Iya, Harus. seharusnya. Oke, tapi ya nggak apa-apa, tetap rilis juga kok sahabat kreatif dengan apa namanya tadi dibilang Raffi kalau misalkan bucin. Tapi ketika kamu bikin lagu ini, prosesnya gitu, cepet kah? Lama kah? Kan ini kamu lagunya tuh jatuh cinta banget lah gitu. Yeah. Biasanya lagi dalam kondisi kayak gitu tuh biasanya nggak terlalu banyak mikir, enak bikinnya. Tapi kamu termasuk lama nggak sih pas bikin lagu ini? Karena ini lagu Safe Zone gue, jujur cepat banget. Cepat. Jujur cepat banget dan gue tuh, gue tuh sangat menghargai proses ya orangnya dan gue berorientasi kepada proses bukan kepada hasil karena di situ gue belajar dan All The Right ini termasuk sangat cepat, secepat gue tiba-tiba gue lagi kayak nonton film romantis dan tiba-tiba ada chord di pikiran gue tuh ada chord dan dari situ tiba-tiba aja kayak gue main gitar terus like an ocean on a rainy night tiba-tiba nemu itu dan like a bluebird in the sky langsung dilanjutin dan gue sangat percaya dengan insting pertama gue karena yang gue percaya yang selalu keluar pertama itu yang pasti yang paling gampang masuk dan menurut gue dari situ gue menganggap kalau melodi ini bisa juga masuk ke orang lain dengan mudah gitu sih. Karena di Raffi juga cepet dan maksudnya kayak gampang lah gitu untuk didengar apalagi kemungkinan di orang juga kayak gitu ya. Ya, benar. Oke. Jadi Raffi tadi udah bilang juga sih dari awal sahabat kreatif. Jadi bisa dibilang Raffi tuh kayak gimana ya? Bilang kayak instan lah natural gitu. Kalau misalkan lagi lihat sesuatu yang ini dan termasuk lagu ini gitu lagi nonton film gitu kan. Terus kayak tiba-tiba masuk lagi ini kayak tiba-tiba langsung muncul atau langsung ada di kepala itu melodi dan rata-rata yang muncul di kamu tuh jarang diubah nggak sih? Maksudnya pas udah jadi full completely lagu itu ya memang dari yang awal kamu atau biasanya? Ya, bener banget. Tapi emang kalau masih terlalu random itu gunanya tim ya, itu gunanya adanya tim. Jadi kita bisa bertukar pikiran dan kita bisa diskusi bareng. Kalau Vi ternyata melodinya terlalu idealis nih. kurang masuk untuk chorus misalnya kurang masuk untuk ref itu dari situ gue sangat open dan gue rela untuk orang masuk ke ranah gue dan untuk berkolaborasi demi sesuatu yang lebih baik ya perbaiki dan menyempurnakan lagunya gitu. Wow, that's such kreatif ya. Jadi apa namanya, tapi kalau kita tuh udah cinta sama musik ya Vi, pasti aku percaya sih kalau sama biasanya aku ngobrol juga kalau udah cinta sama musik tuh mau kayak gimana pun lagu kita ketika udah nyampe udah jadi satu lagu itu pasti akan dapat feel-nya, apalagi kalau ciptain sendiri ya, apalagi Raffi juga hampir semua lagunya bikin sendiri. Tapi ada nggak sesuatu yang spesial banget di lagu ini? Sebelum kita bahas ke music video ya, ada nggak sesuatu yang spesial banget di lagu All That I Need ini menurut Raffi, entah itu dari liriknya, entah itu dari penulisannya? Spesial mungkin apa ya? Salah satu lagu romantis yang beatnya itu biasanya kan selalu gue yang buat ya, drumnya dan gitarnya dan bassnya itu selalu gue yang take sama teman-teman gue. Biasanya gue minta tolong bantuin dan sekarang tuh bener-bener gue lepas tangan dan gue cuma menerima hasil dari Mas Anka Diov dan dari situ iya di lagu ini bener-bener spesial di produksinya beliau dan gue cuman yang supervise dan Mas gue pengen lagunya hi-hatnya kayak gini nih dan drum ini kayak gini, gue cuma kayak gitu doang dan saat dia ngirimin draft pertama gue udah suka banget dan gak gitu. Iya, spesial sih karena emang emang jadi kayak emang sesuatu, apalagi tadi Raffi bilang ya kalau ini tuh safe zone-nya Raffi banget lah gitu lagunya dan kamu tuh kan nggak tahu ya kreatif harusnya udah lihat video klipnya karena aku udah lihat sebagai kreatif ya, sama kayak lagunya sesantai itu juga music videonya, simple banget sahabat kreatif tapi dapet gitu, kelihatan bucinnya tuh kelihatan sahabat kreatif, kelihatan banget. Itu siapa yang punya konsep? Sebenarnya dari konsepnya kolektif sebagai tim kita diskusi ini mau di gimana ini dan
sebagai tim juga kita nentuin kalau lokasinya nggak di Jakarta untuk syutingnya di Itu Bali di waktu mana sih? itu. Oh, di Bali ya? Dan biar moodnya dapet banget dan sesuai lirik kan, like an ocean on a rainy night, bener-bener di beach, di pantai, terus Ya, uh, ya yeah, syutingnya bener-bener sesuai liriknya banget kalau bisa dibilang. ya, apa ya, dan simpel juga gitu, karena liriknya simpel ya Simpel, simpel. bener Dua bener. tempat bilang kayak dalam satu ruang, ada di outdoor sama indoor ya, bisa dibilang, kalau Yes, bisa dibilang yang yes. indoornya itu. Tapi modelnya juga kamu yang pilih atau tim? Itu tim sih sebenarnya. Kalau model gue angkat tangan. Kali aja kan gitu kan, kayak ada beberapa, siapa ya, aku tuh, oh, Feby Aser tuh pernah bilang katanya kalau dia bikin lagu dia pilih sendiri modelnya katanya supaya dapet chemistry-nya. Kali aja kan Raffi juga kayak gitu supaya dapet nih gitu. Apalagi kan lagunya tentang bucin, siapa tahu gitu ya, soal kreatif. Tapi enggak ya, tapi kalau konsep emang dipikirin bareng-bareng. Tapi kalau yang ke tentuan lainnya, ada hal menarik atau fun fact nggak selama syuting itu? Kan malam, kayaknya malam ya, Iya, enggak? iya, malam, sore menjelang malam sih. Sore, senja-senja gitu lah ya gitu ya, sore-sore menjelang malam. Ada nggak fun fact atau apa yang menarik gitu ketika proses pembuatan music video? Apa ya? Oh, 3 hari sih, kayak 3 hari di Bali tuh kayak liburan sih. Berasa, Wow. berasa liburan bareng tim, kerja bareng dan seru-seruan bareng aja sih. Mungkin itu suatu pengalaman baru buat gue. Lama nggak 3 hari itu di dua tempat, pantai sama dalam ruangan kayak gitu ya? Iya, 3 hari tuh nge-shoot di pantai, terus ada yang di villanya, ada yang ya ada banyak scene sih sebenarnya. Tapi intinya tapi berjalan lancar ya, maksudnya nggak ada hujan gitu atau apa, nggak ada halang. Alhamdulillah, alhamdulillah berjalan lancar. Wow, itu seru banget sih sebenarnya. Tapi kan kalau yang sebenarnya dia dari video klip musik kedua juga seru banget di bowling. Iya, Ya, apa dan konsepnya semua lu seru banget. Ini emang Don't Call My Name nih sangat melekat banget di kepala aku ya. Jadi kayak dari tadi kayak nggak tahu, asik banget lagunya, soal kreatif ya. Tapi emang lagu yang ini, yang All the Rani, juga dapat ya buat kalian yang lagi jatuh cinta, lagi bucin-bucinnya sama pasangannya, boleh lah di request di Pro dari Banjarmasin ya, Vi, supaya dapat, jadi apa yang Raffi rasain nih di dalam lagu ini nyampe ke teman-teman semuanya. Ya bener ya, Vi. bener bener banget, bener banget. Nah, ini kan kamu udah nyampe di single ketiga. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung dalam proses bermusik kamu tuh udah punya banyak lagu lah. Ya, 8 lagu lah gitu. Tapi kan dalam label tuh udah 3 lah. Kita kalau bicara musik kan udah... Kamu pasti masih banyak banget tabungan lagu. Tadi di off air Sahabat Kreatif ada yang komen, Raffi kapan bikin lagu gak English lyric? Nah, boleh deh tuh dibahas. Kira-kira ini kan tiga-tiganya nih di single kamu di, atau dari awal kamu bikin lagu semuanya full English? Aku belum memperhatikan semuanya sih jujur. Baru 3 lagu yang kamu masuk label. Sebenarnya awal-awal banget dulu gue sempet bikin lagu Indonesia dan Hmm. udah dirilis juga di Spotify. tapi tapi di satu sisi gue ngerasa gue pengen nge-branding image gue nih sekarang, pengen berbeda aja dari yang zaman dulu. Mm-mm. Iya, dan nggak ada kemungkinan, nggak menutup kemungkinan untuk gue ngerilis lagu bahasa Indonesia lagi sih, karena emang sejujurnya gue sangat suka lagu bahasa Indonesia, dan gue eh, bisa untuk nulis lagu bahasa Indonesia juga, dan gue sangat sangat pengen untuk nulis lagu bahasa Indonesia. Tidak menutup diri, cuman memang dari awal pengennya brandingan Raffi itu kayak gini dulu gitu ya. Tapi Ya, kan pasti nabung lagu ya, Vi. Pastilah kalau kayak Raffi, jenisan Raffi nih, musisi kayak Raffi pasti banyak tabungan lagu. Ada nggak tabungan lagu kamu yang juga lagu bahasa Indonesia gitu? Atau nggak, belum lagi, kamu belum ada nulis dulu untuk sementara ini? banyak sih, banyak banget lagu bahasa Indonesia, dan gue suka banget nge-produce orang juga kan, dan beberapa Hmm. lagu-lagu gue ada yang gue kasih ke teman-teman gue, ada yang Waduh. gue bantu nulis juga, tapi menurut gue itu nggak apa-apa, dan Mm-mm. menurut gue kalau misalnya gue nemu orang yang cocok untuk nyanyi lagu itu, gue sangat sangat mendukung lagu gue dinyanyiin orang lain juga. Dan Kebanggaan diri juga iya, gitu ya. iya, dan itu menjadi proses belajar aja sih buat gue, karena gue juga masih 18 tahun, dan Yap. gue juga ada adik gue yang sekarang terjun ke dunia musik, jadi gue pasti akan
nge-support teman-teman dan saudara-saudara gue juga gitu Oh, sih. ada kamu penyanyi juga? Iya, ada gue musikal petualangan Sherina. Jadi dia Oh, berperan cewek. sebagai Sherina. Iya, cewek. Wow, seru banget. Ih, seru banget ya kalau punya saudara tuh satu kreatif, satu satu apa ya, satu hobi, satu apa namanya? Ada kemungkinan nggak kira-kira nanti nyanyi bareng? Ada sih harusnya ya. Semoga ya. Oke, oke. Jadi kalau ditanya ada nggak kemungkinan ya pasti ada ya, Raffi. Cuman belum tahu kapan dan nggak bisa dipastiin kapan juga gitu ya untuk Iya. bahasa Hmm. Indonesianya. Tapi Raffi pengen lah gitu, tidak tidak apa namanya nggak yang nutup enggak deh kayaknya enggak ya. Iya, pengen banget kok. Nah, Raffi, kamu tuh sebelum sebelum COVID kemarin udah sempet kayak manggung-manggung gitu nggak sih? Manggung-manggung sebenarnya sempat. Sebelum COVID tuh sering banget manggung offline dan zaman-zaman dulu kan gue masih SMA ya. Yap. Itu lagi marak-maraknya pensi sih. Sebelum Mm-mm. COVID, gue sama teman-teman gue sering banget manggung di pensi SMA udah kayak sebulan bisa 2-3 kali gitu. Tapi dari semenjak COVID semuanya online. Iya benar sih, jadi online ya. By the way, kamu bilang teman-teman, kamu tuh berarti di sekolah ngeband juga ya sama teman-teman kamu? Di sekolah sebenarnya ngeband dan di luar sekolah juga gue punya teman-teman yang emang setiap Musik. gue tampil pasti mereka yang nemenin gue dan gue Wow. nyebutnya gue sebagai Raffi Sudirman tuh satu band aja jadi selalu nge-represent kami Raffi Sudirman Oke. karena gue pribadi gue suka banget ngeband dan gue bilang ke Mm-mm. teman-teman gue di band ini mungkin sekarang lagi nyanyiin lagu-lagu gue tapi kita tetap satu Raffi Sudirman jadi bener-bener gue ngerangkul teman-teman gue suka banget untuk ngeband dari dulu sih gitu sih. Dan emang pasti akan lebih beda feel-nya nggak sih, Vi, ketika kamu manggung bersama orang-orang yang kamu percaya, yang udah Iya, kan lah gitu, apalagi teman-teman gitu. Jadi tadi Raffi bilang ya Raffi bener Sudirman ya all dengan teman-teman bandnya gitu ya. Kalau bener misalkan bener banget bener banget. hmm. Mhm. Selain juga secara ini kan berbagi rezeki juga gitu kan, Ya, sharing juga ya, sama-sama bener jadi bener. tumbuh bersama gitu. Ah, seru banget Yes, sih. Jadi nggak yang sendiri-sendiri, tapi Raffi juga ngerasa kayak lebih seru, lebih enak bareng teman-teman gitu, lebih dapet feel-nya gitu ya. ya, Tapi ini kan kamu tadi udah bilang, kalau bisa dibilang idola kamu luar berarti Bruno Mars ya. Salah satu yang lumayan mempengaruhi kamu juga gitu. Tapi ya. kalau aku boleh, kalau musisi Indonesia, gak usah idola deh, yang kayaknya kamu pengen banget collab sama siapa? Sebenarnya idola gue dari kecil kalau di Indonesia ya itu Malik and Hmm? the Essentials Oke. dan, dan alhamdulillahnya gue udah pernah berkolaborasi sama Malik tuh udah 2 kali dan Wow. sedikit bocoran ada upcoming project gue sama Malik. Nah, itu lebih kreatif ya. Tapi kalau oke lah, oke kalau Malik yang udah gitu. Tapi kalau Nah, ada yang belum gitu dan kamu pengen banget nih nanti kesampaian collab sama penyanyi ini gitu, entah band atau solo. um, almarhum Chrisye sama almarhum Glenn Fredly sih. Waduh, dua-duanya belum Iya, bisa gue kreatif. suka banget tipe suaranya, lagu-lagunya. Mungkin suatu saat kalau nggak mungkin kolaborasi emang mungkin nggak bisa. Dan gue pengen banget kolaborasi di suatu lagu yang mungkin belum pernah dirilis atau masih Oh iya, disimpan. Pengen banget. ada. Iya siapa tahu kan. Iya. Bikin Doain jadi. aja siapa nggak ada yang tahu sampai kira we never know. Siapa tahu Mhm. ada masih lagu-lagunya almarhum Bung Glenn ataupun Krisya yang masih bisa gitu. Tapi yang jelas sih Iya. dengan siapapun ya Vi, suatu saat siapa tahu nanti kolaborasi juga dengan penyanyi-penyanyi senior ataupun yang setara sama kamu dan lain-lain akan Yes. menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya. Aku sih Amin. kamu kan sama Rahmani Astrini ya. Aku tuh Ya, kayaknya kebayang kalau kamu sama dia sekarang sama-sama R&B kan, kayaknya seru juga deh sound itu kreatif. seru sih. Itu seru sih. Udah jadi bayangan juga sih. Ya, kalian Iya. satu label kan, kalian satu label kan, Warner. Ya, satu label benar. Sama-sama R&B juga nanti siapa tahu ya Warner mendengar ini ya. Aku kayak kebayang aja kalian berdua. Tapi dia lagi di luar negeri kalau nggak salah ya, lagi kuliah. Iya, benar. Doain aja sahabat kreatif. Raffi, terakhir nih sebelum kita minta kamu nyanyi dan nanti kita foto-foto juga. Harapan kamu deh untuk kedepannya nih, yang jelas untuk lagu kamu dan juga harapan kedepannya untuk karir bermusik kamu. Oke, sebenarnya harapan gue simple sih.
gue pengen industri musik ini menjadi wadah untuk para musisi yang baru, menjadi tempat safe zone untuk semuanya. Karena kalau bisa dibilang musik ini sekarang udah diverse banget ya. Orang di Spotify tinggal milih musik Gitu. yang didengerin apa. Gue berharap aja semua orang tuh pasti punya tempatnya, dan gue berharap semua orang bisa menghargai musik-musik ini. Karena gue ngerasain sebagai musisi baru, solois baru lah, gue ngerasain jatuh bangunnya independen tuh gimana, sampai sekarang di label gimana. Menurut gue sangat-sangat bagus dan sangat-sangat indah kalau industri musik ini semuanya ada yang saling support aja gitu. Dan Yap. untuk musik gue sendiri, gue pengen gue nggak naruh ekspektasi apapun di musik gue mencurahkan isi hati gue mencurahkan rasa-rasa teman-teman gue, dan gue berharap teman-teman di sini yang dengerin gue bisa dapat juga rasa-rasa itu dan bisa relate juga dengan rasa-rasa itu. Karena gue di sini sebagai teman lu aja juga, gue cuma mewakilkan perasaan lu ini. Dan ya. Oke, jadi tapi benar sih kata Raffi, aku sedikit self gitu ya. Kalau misalkan sekarang tuh kita dipermudah ya, dipermudah dan juga apa namanya? Kalau mungkin dulu orang-orang tuh dengerin musik agak ribet gitu, harus download dulu, harus kayak masukin dulu ke handphone, atau ya paling gampang radio. Itu pun kayak mereka diperdengarkan lagu yang mereka belum tentu suka. Tapi sekarang kita udah banyak banget, bener kata Raffi, pilih yang sesuai yang mana yang kamu mau dengarkan. Sekarang tuh penyanyi udah banyak ya, Vi, nggak yang sama pasarnya gitu loh. Kalau kamu mau dengerin yang ini bisa pilih yang ini gitu, kalau mau dengerin yang kayak gini bisa pilih dengerin. Bener, aku setuju kata Raffi. Thank you banget Raffi udah sharing, dan aku doain semoga lagunya sukses semuanya, terutama lagu ketiganya banyak dari Banjarmasin, kalau kreatif ya. Nanti kita dengerin juga buat Raffi. Raffi, kita sebelum kamu nyanyi boleh foto SS time dulu ya. Boleh dong. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, boleh kita dengerin Raffi, terserah mau satu lagu boleh, Raffi juga boleh. Like an ocean on a rainy night, like a bluebird in the sky. Darling, I don't care what's wrong or right, 'cause tonight you are mine. How could you tell me it's real? 'Cause baby, it feels like I'm foolishly dreaming. Could you tell me this honestly, baby? Oh, oh. You're all that I need. 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 All that I need, girl. Fall in love with you. Head to toe, girl. Pull me over. Can't let you go away. Girl, I need you. Girl, I love you. You're all that I need. Wow, so gitu dia. Thank you banget Raffi. Thank you banget. Sorry ya kalau ada salah kata, tapi seru banget ngobrol sama kamu. Semoga lagu kamu sukses. Sekali lagi aku persilahkan buat kamu untuk promo lagu kamu dan kasih tahu buat mendengar kamu bisa request lagu kamu di mana aja. Oke, tadi adalah lagu gue berjudul All That I Need yang baru gue rilis, dan teman-teman juga bisa dengerin lagu itu di Spotify, Apple Music, iTunes, dan masih banyak digital platform lainnya. Dan kalau mau nonton music videonya di YouTube channel Raffi Sudirman. So, thank you guys. Oke, satu sahabat kreatif bisa request di Prodara di Banjarmasin lah ya, di jam-jam request langsung request aja
mau lagu yang ini, mau lagu yang sebelumnya juga ada di kita. Oke, sekali lagi thank you Raffi, sehat-sehat terus. Nanti kita ketemu lagi di next lagu kamu. Siapa tahu nanti, atau kalau nggak next lagu langsung album, kita nggak tahu ya soal kreatif ya. Kita tunggu terus ya Raffi. Thank you banget sekali lagi. Bye bye. Bye, thank you.